Cek cek 1 2 3 cek 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 cek. Minasang konnichiwa, balik lagi bersama saya di episode kelima di film Suma Sogakusei ni Naru. Makin lama makin seru dan tambah bikin penasaran nih boy filmnya. Oke, bagi kalian yang baru datang dan mampir ke channel ini, silakan nonton dulu episode-episode sebelumnya dan linknya ada di kolom deskripsi sudah saya cantumkan ya boy, biar paham alur ceritanya. Oke, kita lanjut. Diawali saat di akhir episode yang lalu, Keisuke berhasil menghentikan Chika yang hendak menampar Takae. Namun karena perkataan Keisuke itu, Chika malah jadi tambah salah paham dan semakin marah kepada Takae. Dan Chika pun malah mengusir Takae dari rumah. Karena tindakan Keisuke yang sembarangan itu pun, Takae terlihat amat marah kepada Keisuke. Bahkan sampai di rumah pun Takae meluapkan amarahnya kepada Keisuke. Takae marah kepada Keisuke karena seenaknya mengatakan hal yang tidak-tidak, padahal dia ingin menyelesaikan masalahnya sendirian. Karena bagaimanapun Chika tetaplah ibu kandungnya saat ini. Lantas karena Takae sudah diusir dari rumah, mau tidak mau Takae pun malam ini harus tidur bersama dengan Mai dan Keisuke di rumahnya. Sebelum tidur, mereka masih sempat bercanda ria dan bermain game bersama hingga sampai larut malam. Karena tidak tahu Takae harus tidur bersama siapa, mereka pun memutuskan untuk tidur bersama di ruang tamu. Ya, walaupun Keisuke tidak bisa tidur dan hanya memandangi Takae. Oke, pikiran kalian jangan traveling kemana-mana. Ini nggak ada sangkut pautnya sama yang begituan, oke? Pagi harinya Keisuke yang baru saja terbangun, ternyata di hadapannya sudah ada Takae yang sedang menyiapkan sarapan pagi untuk mereka. Pemandangan itu benar-benar mengingatkan masa lalu Keisuke saat masih bersama dengan Takae dahulu. Mereka pun akhirnya bisa sarapan pagi bersama setelah 10 tahun lamanya. Setelah sarapan, Takae langsung bergegas pulang ke rumah untuk melihat ibunya sebelum ia berangkat ke sekolah. Tapi Keisuke tetap khawatir dengan Takae. Lantas Keisuke pun menyarankan agar mereka segera jujur dan memberitahukan situasinya kepada Chika, bahwa Takae, dirinya yang sekarang, bukanlah Shiraishi Marika, tapi reinkarnasi dari Nijima Takae. Di tempat lain, Keisuke dan Moria pun makan siang bersama seperti biasa, sembari membicarakan keberhasilan presentasi produk makanan di perusahaan mereka. Keisuke juga tidak lupa berterima kasih karena telah mengajarinya memasak untuk bekal Takae waktu lalu. Dan sebagai balas budi, lantas Moria pun mengajak Keisuke untuk makan berdua dengan tempat yang Keisuke rekomendasikan untuk mereka berdua. Tampaknya benih-benih cinta semakin terlihat di mata Moria. Mai pun sebelum berangkat kerja menikmati bekal makanan yang disiapkan oleh Takae. Tapi tiba-tiba Renji yang belajar komputer kepada Mai menelpon dan mengajaknya untuk pergi bersama esok lusa. Karena komputernya yang rusak dan mengajak Mai untuk sekalian membeli baju baru sambil jalan-jalan berdua. Di sini juga benih-benih cinta mulai bersemi tampaknya. Keesokan harinya, Keisuke pun bertemu dengan Takae seperti biasa untuk mengambil bekalnya. Dan tiba-tiba Takae pun mengatakan kepada Keisuke bahwa dia akan memberitahukan yang sebenarnya kepada ibunya, bahwa ia bukanlah Shiraishi Marika anaknya, tetapi reinkarnasi Nijima Takae. Mereka berdua pun sepakat akan memberitahukan Chika yang sebenarnya. Chika yang sedang bekerja pun mendapatkan pesan dari Takae tentang ia yang ingin membicarakan sesuatu dengannya esok. Chika pun segera pulang ke rumah dan mendapati Takae yang sedang tertidur lelap dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. Singkat cerita, keesokan harinya Mai dan ibunya pun mereka berdua bertemu dengan Keisuke untuk memberitahukan yang sebenarnya hari itu juga. Keisuke pun benar-benar memberitahukan bahwasanya anaknya Shiraishi Marika adalah reinkarnasi dari istrinya, yaitu Nijima Takae. Tentu Chika tidak akan percaya begitu saja kepada Keisuke bahwa anaknya
Shiraishi Marika telah bereinkarnasi menjadi istrinya. Walaupun Keisuke sudah memberitahukan setiap kejanggalan yang terjadi kepada anaknya, Marika, yang seharusnya Chika sendiri sudah menyadarinya. Dari perubahan perilaku, bahkan setiap pagi, ia membuat bekal dan lain-lain. Tapi tetap Chika tidak percaya dengan cerita Keisuke itu. Dan lantas Chika semakin kesal dan marah kepada Keisuke. Di tempat lain, Takae kala itu mencoba mencari sebuah foto atau kenangan keluarganya saat ia masih menjadi Shiraishi Marika. Namun Takae tetap kesulitan untuk mengingatnya, bahkan hanya melihat sedikit ingatan yang begitu samar. Ketika Chika baru pulang kerja, Takae pun langsung menghampirinya. Tapi tetap Chika mengacuhkan Takae. Bahkan Chika malah melontarkan kata-kata kasar yang tidak seharusnya didengarkan oleh anak SD. Lantas, Takae pun langsung berbicara kepada Chika sebagai Nijima Takae, bukan lagi sebagai Shiraishi Marika anaknya. Takae pun meminta maaf kepada Chika karena ia tidak bisa mengingat apa-apa tentang dirinya sebagai Shiraishi Marika, tentang bagaimana kehidupan keluarga mereka. Bahkan Takae juga tidak bisa mengingat masa-masa bahagia saat bersama Chika seperti yang terlihat di foto yang ada di HP Takae. ごめんなさい。楽しかった気持ち全然思い出せない。楽しそうなのにすごく楽しそう。マリカ、あんた何言ってんの? Chika pun merasa amat terkejut dan sedikit takut karena ia melihat anaknya yang berbicara sebagai orang lain. Chika pun mengingat kembali perkataan Keisuke tentang apakah dia tidak menyadari perbedaan perilaku dan sifat anaknya yang berubah saat ini. Chika pun akhirnya bisa mengingat bahwasannya dahulu mereka pernah bahagia dan Marika selalu takut memandang wajahnya secara langsung apabila ia sedang marah. Berbeda dengan Marika yang saat ini, dan ternyata senyum dan kebahagiaan mereka pun sirna setelah ia bercerai dengan suaminya. Lantas setelah perceraian itu pun sifat Chika jadi berubah dan selalu marah-marah kepada Marika anaknya sendiri. Chika pun mencicipi nasi omelet yang dibuatkan Takae untuknya. Setelah mencicipinya, Chika akhirnya menyadari bahwa benar tubuh anaknya sekarang sudah bereinkarnasi menjadi Takae. Lantas Chika pun lekas mencari Takae ke sekolah, tapi tidak menemukannya. Hingga akhirnya Chika pun menemukan Takae yang sedang memberikan bekal kepada Keisuke seperti biasanya. Chika pun benar-benar bertanya siapa sebenarnya Takae dan kemana anaknya Shiraishi Marika. Chika benar-benar baru menyadari bahwa Marika dahulu yang selalu memanggilnya dengan sebutan mama, kini memanggilnya dengan sebutan ibu. Chika pun memohon kepada Keisuke untuk mengembalikan anaknya Shiraishi Marika. Tapi apa daya, bahkan mereka juga belum tahu kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Keisuke pun berjanji akan membantu Chika dan Takae supaya ingatan Marika atau bahkan Marika sendiri bisa kembali ke tubuhnya lagi, walaupun tetap dengan kekonyolan Keisuke dalam penyampaian kata-katanya. Di tempat lain, Yuri yang saat itu tidak sengaja bertemu dengan Izumi lagi, ia pun mengajaknya untuk makan sebentar. Sekaligus, Yuri ingin bercerita lagi tentang ketidakpercayaannya soal Takae yang bereinkarnasi menjadi anak SD. Tapi tiba-tiba Izumi pun mendadak pingsan. Yuri pun segera memanggilkan ambulans. Dan saat keramaian yang sedang terjadi karena Izumi yang pingsan, di luar resto ada seorang pria yang entah siapa dan terlihat agak sedikit aneh. Dan tiba-tiba saat pria itu berpapasan dengan seorang polisi di jalan, pria itu ternyata bukanlah seorang manusia. Kenapa? Karena polisi yang lewat malah bisa menembus tubuhnya. Dan terlihat pria ini memainkan rambutnya persis seperti kebiasaan Izumi, yang berarti sepertinya pria ini selama ini ada di dalam tubuh Izumi. Dan film ini pun bersambung. Lah gimana sih? Jadi makin penasaran ya? Orang itu siapa kok bisa ada dalam tubuh Izumi? Ya mari kita lihat di episode selanjutnya yang akan saya up secepat mungkin sih seharusnya. Makanya tolong bantu komen, like, dan subscribe-nya supaya saya makin
semangat ngupload filmnya ya. Oke, pantengin terus hanya di channel Campur Filmin. Oke, see you next time di film selanjutnya dan ciao.